program-program kita. Ini program mungkin yang baru ya, masih belum mengenal. Ini program Talaki ini tujuannya itu membaca surat-surat pendek dengan tajwid, yang mempelajari seputar tentang surat-surat pendek. Harapannya karena surat-surat pendek tadi dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya langsung membenarkan bacaan kita langsung membaca di hadapan Syekh. Nanti pun ada di sana tanya jawab insyaallah taala. Ya. Insyaallah taala. Ini masih kecepatan Ibu Evi? Enggak. Sudah Ustaz. Alhamdulillah ya. Bu ya. Alhamdulillah. Syukur Ustaz ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas sarannya. Barakallahu fiik. Sebelumnya saya mau bilang ke ibu-ibu semua, taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal, mohon maaf lahir batin. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat seluruhnya. Amin, taqabbalallahu minkum. Ustaz, soal mau bertanya Ustaz. Apa itu Bu pertanyaannya? Iya, kemarin itu kan kita dapat syahadah itu untuk surat Al-Ma'un, Al-Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah ya Ustaz ya. Untuk yang sebelumnya. Itu Al-Kautsar memang ini ya Ustaz ya? Belum ya? Memang tidak berurutan maksud saya. Al-Kautsar. Ya, berurutan. Berurutan dia. Ya. Kalau secara urutan kami itu kemarin mulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian dimulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Selanjutnya Al-Masa, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar. Baru kemarin tuh Al-Ma'un, Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah. Iya, kalau urutan dari belakang Bu, dari bawah. Iya, maksudnya urutan kan harusnya kalau misalnya dari Al-Ma'un, Al-Kautsar, kemudian Al-Asr. Ini enggak, kan Bu, kalau secara urutan. Oh, maksudnya di sertifikat itu tak berurutan gitu maksud Ibu? Bukan, maksud saya kemarin letaknya. Iya, betul. Urutan kita talakinya kemarin Ustadz. Kan terakhir malah Al-Humazah ya Ustadz ya. Iya, artinya Al-Asr baru sekarang. Kalau kita urutan dari belakang kan harusnya dari Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Asr, baru Al-Humazah gitu loh Ustadz. Al-Asr enggak Bu, kalau secara urutan kalau dari bawah Bu, ini iya, surah An-Nas. Betul. Ya. Nah, ini surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya kan? Betul. Terus Al-Kafirun. Kemudian Al-Masad, An-Nasr. An-Nasr Bu, Al-Masad, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar. Oh, naam. Astagfirullah. Ya Bu? Betul. Iya. Tapi Al-Kautsar berarti Ustaz ya Ustaz ya? Al-Kautsar sudah kemarin di pertemuan kedua kami. Apanya? Al-Kautsar. Berarti saya terlewat ya. Dokter Yanti masuknya agak terlambat. Oh, kita jalan duluan. Tidak mengapa, sedikit tapi berkelanjutan daripada banyak putus tuh kata Syekh. Insyaallah khair Bu, insyaallah. Semoga berkelanjutan insyaallah. Selanjutnya kita kalau Allah mudahkan tuh masuk surat-surat panjang ya. Walaupun yang panjang nanti, tapi lihat bagaimana Syekh ingin membaginya nanti kita lihat barakallahu fiik. Jadinya talaki yang keempat, surat insyaallah surah Al-Asr, Takatsur, Al-Qariyah, Al-Adiyat. Insyaallah taala. Namun bagi peserta yang telat, insya Allah bisa dengar rekamannya.
YouTube ya. Enggak, di deskripsi grupnya. Deskripsi. Oh, itu dari awal ada Ustadz ya? Ada lengkap itu. Itu lengkap Oh, dari iya. Al-Fatihah itu. Iya, iya. Sorry Ustadz, tadi di YouTube ya Ustadz? Di YouTube ada juga akunnya, di Google apa tuh ada juga, ada YouTube-nya, kita bisa dilihat langsung. YouTube-nya apa? Alamat YouTube-nya apa Ustadz? Insya Allah nanti kita YouTube-nya share. Oh siap, siap. MTAS dan adminnya hanya lebih tahu. Oke, syukran. Afwan barakallahu fikum. Di YouTube di mana Ustaz? Ustadz bertanya ibu apa? Di YouTube Ustaz buka apa? Di Kalau YouTube apa? kepada Bukanya? Ustaz Rizky Abdullah mungkin bisa di-share barakallahu fikum. Nanti kita share insya Allah di grup, Bu ya. Oke, syukran Ustaz. Afwan. ke Google Drive lebih bagus kok. Bismillah. Al-akh Nawaf al-Ma'arif, kaifa hal? Alhamdulillah Ustadz, baik. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ustadz bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kuliah lancar ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ustadz. Ya, semoga Allah memudahkan urusan al-akh seluruhnya. Alhamdulillah ya. Amin. Masih ikut di tahap ini, alhamdulillah. Doa yang sama untuk Ustadz juga. Amin. Itu ya, Ustaz Rizky Abdullah YouTube-nya. Ustadz, itu kitabnya Syekh tadi itu kalau misalnya kita cari penterjemah nggak apa-apa ya Ustadz ya? Penterjemah maksud Ibu? Ya, maksudnya kita mandiri, kita cari penterjemah kitabnya itu loh, biar kalau murid bisa baca terjemahannya. Menerjemahkan kita beliau ini kita cari gitu. Iya. Ini tidak mengapa. Boleh nggak diterjemahkan gitu loh ya? Oh, jadikan buku sama Ibu. Oh. Tentu Izin kita saya harus mencipta dulu, izin sama beliau. Hak cipta kan, kalau apalagi mau jadikan buku. Izin ke Syekh ya Ustadz? Ya, nanti saya coba izin ke Syekh, tapi alangkah lebih baiknya kita menyelesaikan dahulu, belajar langsung dengan pengarang kitabnya. Yang begitu pun kita lebih nyaman juga. Nanti terakhir baru setelah itu saya minta izin ke Syekh. Lebih enak juga menurut saya kayak gitu. Enggak, maksudnya apa namanya, kalau misalnya kita bacanya itu belajar dengan konsepnya itu juga melihat sudah langsungnya kan enak. Tapi nggak apa-apa, di akhir juga nggak apa-apa sih. Cuman jadi PDF-nya tuh nggak ada pengaruhnya sih kalau buat paham bahasa Arab sama sekali gitu. Jadi sistemnya kayak pesantren kayak Bu. Diartikan, ustadznya menerjemahkan, membaca, kita artikan, ditulis. Tapi kebetulan Syekh itu ya, yang mungkin ada yang ikut tadi ya, beliau memang mensyarah, menjelaskan tuh bukan kitabnya, maksudnya kitab itu udah di luar kepala beliau gitu. Jadi beliau tahu, dia tinggal menyampaikan saja. Iya, tampaknya tadi telah disampaikannya nggak per kata ya Ustadz ya, tapi memang review
ringkasannya gitu yang beliau sampaikan itu, bukan kata per kata yang ada di PDF. Itu Tidak. ya. Begitu beliau yang saya lihat dari beliau. Tapi apa yang beliau jelaskan itu ada di halaman itu. Ya. Nah, saya menyampaikan itu yang beliau jelaskan dan yang di kitab itu juga saya usahakan sampaikan gitu. Jadi kadang agak tulisan apa gitu, mohon maaf. Nanti insya Allah saya akan perbaiki. Kalau mau nanti bisa kita manfaatkan jeda dari waktu sharing itu tuh kita jelaskan gitu perkataannya sedikit banyaknya gitu. Juga bermanfaat ketika saya izin sholat dan lainnya. Bisa di print PDF-nya nanti ketika saya sholat dan lainnya kita pakai waktu itu untuk menjelaskan sedikit. Insya Allah. Setuju. Pak Bu, Kalau untuk yang hari usulan untuk yang hari Sabtu itu agak kurang nyaman karena nabrak ke maghrib Ustadz, kita jadi nggak begitu konsen itu. Waktunya apa bisa dimajukan atau gimana ya asannya? waktu lagi Bu, kesepakatan lagi tadi dengan Syekh kan gitu. Ya maksudnya maju setengah jam gitu atau gimana? Karena pertama belum selesai gitu ya. Artinya mungkin buat yang ikhwan juga jadi nggak bisa ke masjid atau kayak gimana gitu. Kita juga di sini dengan sambil dengar azan konsentrasinya udah beda gitu. Gimana asannya ya? Ini daerah mana sebetulnya? Kalau saya sih di Jakarta. Ya agak maju ya Jakarta. Ya. Kalau misalnya jam pagi kita ganti gimana, Bu? Bisa ya insya Allah ya. Sabtu. Pagi seperti hari Minggu pukul 8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. ما شاء الله نحن على نفس الرابط يعني نفس غرفة الزوم صحيح؟ نعم يا شيخنا بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم عفوا على التأخير. الحمد لله كيف حالكم شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله معكم طلاب القدماء ما زال موجود. نعم. وهناك الجدد أيضا موجود وهناك من فرق عنا موجود أيضا لضيق الوقت وقليل من الحوائج لا أدري على كل حال ندعو الله لهم باليسر. آمين آمين يسر الله لهم الأمور. نبدأ مباشرة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إن شاء الله معنا اليوم أول سورة وهي سورة العصر. نعم حسب الترتيب بعد الهمزة العصر. نعم على نفس ترتيبنا السابق. قرأنا آخر مرة سورة الهمزة واليوم معنا سورة العصر. وممكن أن نبدأ بالتلاوة. ممكن. نعم سأقرأ أولا. نعم تفضل إن كنت تريد ترجمة. Nah, jadi insya Allah hari ini ya setelah saya menyapa Syekh tadi dan saya berdoa mukadimah dan lainnya, Syekh kita pun insya Allah pada hari ini akan melanjutkan yaitu surah Al-Asr insya Allah Taala, dan di sini Syekh akan membaca dahulu, kemudian nanti Syekh membaca dan kita mengikuti, kemudian setiap kita nanti membaca begitu. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم أعيد القراءة مع ترديدكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الرحيم. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. يعني ننتبه إلى بعض الأمور في التلاوة. والعصر ننتبه إلى وجود الراء. بعض الناس يقرأ والعصر لا تظهر الراء، لابد من وجود الراء مع تفخيمها مفخمة. Catatan yang perlu diperhatikan pada surah Al-Asr ini, yang pertama, pada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Asr. Perhatikan di situ ada huruf ra. Karena sebagian orang ketika mengucapkan Al-Asr tidak dibacanya dengan jelas huruf ra tadi, dan itu salah. Dan ra tadi dibaca tebal pula, ya. Jadi perhatikan di situ ada huruf ra dan ra itu dibaca tebal. Al-Asr. وأيضا بعض الناس يأتي بقلقلة في الصاد قبل الراء فيقول والعصر. الصاد ليس فيها قلقلة، ليست من حروف القلقلة، هذا خطأ. Kemudian catatan yang kedua, di sana banyak sebagian orang yang membaca surat Al-Asr dengan qalqalah. Perlu diketahui huruf shad itu tidak ada padanya qalqalah. Ya, jadi pada huruf shad tidak ada padanya qalqalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh. Barakallahu fiik. كذلك نفس التنبيهات في كلمة لفي خسر. خسر أيضا نظهر الراء مفخمة ولا نقلقل السين. Sama demikian pula sama pada firman Allah lafi khusr. Di situ ada ra-nya. Diperjelas huruf ra-nya dengan cara pula jangan lupa untuk menebalkannya. Dan juga jangan yang mengkolkolahkan huruf sin, karena huruf sin bukan huruf qalqalah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الباء هنا فيها قلقلة والراء لابد أن تظهر مع التفخيم بالصبر، لكن الفرق أن الباء هنا من حروف قطب جد ففيها القلقلة. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala wa tawasau bis sabr. Di sini lain dengan sebelumnya sedikit, di mana catatannya agar untuk memperjelas ra-nya karena di situ ada huruf ra, dan jangan lupa untuk membacanya dengan tebal pula tafkhim. Perbedaannya dengan di atas, di sini perlu diperhatikan ba merupakan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu put mujaddin kata Syekh. Qa, ba, jim, dal itu huruf qalqalah. Qaf, qa, ba, jim, dal. Jadi pada huruf ba sini terdapat qalqalah. قد قرأنا ونبهنا على الأخطاء. ممكن أن يعني نتكلم في بعض من تفسير هذه السورة كما تعودنا، نتكلم شيئا من تفسير هذه السورة. نعم، في هذه السورة أولها والعصر، وهذا قسم
من الله تبارك وتعالى. نعم. Kemudian kita sudah membaca, sudah juga memberikan tanbihat, peringatan-peringatan yang perlu diperhatikan. Sekarang saya akan masuk pada penjelasan tentang surat. Jadi di sini Al-Asr itu merupakan sumpah dari sumpah-sumpah yang Allah pakai, ya. Jadi ada itu Syams dan yang lainnya. Jadi wal asr merupakan dari sumpah, dari jenis-jenis sumpah yang Allah pakai. وطبعا لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Nah, tentu ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak bersumpah dengan apapun itu, dengan memakai apapun itu. Karena bagi Allah lah apa yang ia lakukan. Maka janganlah seorang mempertanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. والناس نهوا العباد منهيون عن القسم إلا بالله تبارك وتعالى، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولا يحلف بأي شخص آخر أو أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. Nah, adapun manusia, mereka dilarang bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Manusia dilarang bersumpah dengan makhluk ataupun benda-benda yang lainnya. Manusia dianjurkan bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan menyebut nama Allah, tidak menyebut nama makhluk dan yang lainnya. ومن حلف بغير الله فقد أشرك لأنه يعظم مخلوقا ولم يحلف بالله تبارك وتعالى وهو الخالق، فلذلك فهو دخل في باب الشرك. Nah, kemudian barang siapa yang bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah melakukan kesyirikan. Sebab kenapa? Karena pada saat itu ia telah mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala yang notabene itu adalah seorang makhluk. Maka pengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk para makhluknya. Barakallahu fiik. نعم، ولكن كما قلنا الله تبارك وتعالى يذكرنا بعظمة مخلوقاته، فأحيانا يقسم مثلا بالتين والزيتون، يقسم بالليل، يقسم بالضحى، يقسم بالعصر، يقسم بالشمس. هذا تنبيها لنا عن أن هذه أمور عظيمة خلقها الله تبارك وتعالى. Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik ini semuanya? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para makhluknya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita, yaitu apa pengajarannya? Yaitu atas besarnya makhluk-makhluk Allah yang Allah pakai sumpah ini, atas agungnya atau besarnya makhluk yang Allah pakai bersumpah. Di antaranya pada firman Allah yang ada kita pelajari hari ini, wal asr, demi masa. Kemudian pada firman Allah yang lain, wasyamsi, demi matahari. Kemudian pada firman Allah yang lain, wal lail, demi malam. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, wadduha, demi duha. Itu seluruhnya menunjukkan bahwasannya makhluk yang Allah pakai dalam bersumpah tadi, itu memberikan peringatan kepada kita bahwasannya makhluk-makhluk tadi itu makhluk yang besar, memiliki keutamaan. Barakallahu fiik. وطبعا هذا فيه إشارة إلى عظمة الخالق. إذا كانت هذه مخلوقات لها أهمية ولها شأن، إذن فالذي خلقها هو أعظم وأجل. Dan ini pun memberikan pelajaran atau isyarat kepada kita bahwasanya mulianya yang menciptakannya. Sebab kenapa? Karena dia adalah seorang makhluk, terlebih lagi yang menciptakannya itu lebih mulia pula. Karena dia telah menciptakan makhluk-makhluk yang besar. Dan karena itu yang menciptakannya itu lebih mulia dan lebih berhak diagungkan. ولذلك بعض علماء التفسير يقول هنا محذوف مقدر، أي ورب العصر، أو والذي خلق الشمس ورب الشمس، هكذا مقدر
ذكرت هذه الأشياء ومقدر خالقها أي ورب الشمس والذي خلق الشمس ورب العصر وهكذا. Dan di sana ya para ahli tafsir pun berkata bahwasanya pada firman-firman Allah ini terdapat takdir, suatu takdir yang dihapus. Maksudnya bagaimana? Para ahli tafsir itu mengatakan sebelum firman Allah Subhanahu wa taala al-asr ini ada Rabbul Asr, yaitu Warabbul Asr, yang mana artinya Rabb masa, Rabb yang memiliki masa, atau Warabbus Syam, Rabb yang memiliki matahari. Jadi para ulama tafsir ini menafsirkan bahwasanya ada di sana sesuatu yang terhapus, yaitu apa yang terhapus? Rabb yang terhapus. Dan ini tafsiran yang dibenarkan, ya, dibenarkan. Warabbul Asr, Warabbus Syam dan lainnya. Jadi ada takdir yang dihapuskan. Tafadhol Syekh Al-Baqi. يقسم الله تبارك وتعالى على ماذا؟ يعني هذا القسم على أي شيء؟ إن الإنسان لفي خسر. جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، أي أن الإنسان كل الناس في خسر وهلاك Kemudian خاسرون. masuklah. Ahsanallahu ilaik. Kemudian masuklah penjelasan yang kedua, yaitu atas dasar apa Allah Subhanahu wa taala memakai makhluknya itu masa tadi untuk bersumpah, yaitu untuk menerangkan bahwasannya seluruh manusia itu berada dalam keraguan, ya. Seluruh manusia itu berada dalam keraguan, ya, tanpa terkecuali. Jadi ini demi masa tadi itu untuk menjelaskan bahwasannya manusia itu seluruhnya dalam keraguan. Tafadhol Syekh. نعم. وكلمة العصر بعض العلماء يفسرها بالوقت الذي هو في آخر النهار، وقت العصر يعني. والإمام ابن كثير يرى أن الراجح أنه الزمن عموما، كما نقول نحن نعيش في عصر الإنترنت، يعني الزمان عموما وما يحدث فيه من خير أو شر، فليس المقصود جزء من اليوم، نهاية اليوم وقت صلاة العصر، وإنما المقصود العصر من العصور أي الزمن من الأزمنة. تفهمني؟ Fahimtu. Barakallahu fiik. Kemudian para ulama tafsir menafsirkan al-asr di sini dengan banyak tafsiran. Di antara tafsirannya al-asr tadi disebutkan oleh para ulama yaitu sebagai waktu setelah zuhur. Waktu asar, ya. Bagaimana kita bilang di Indonesia ini waktu asar, itu dia. Ya, di akhir penghujung siang. Itulah waktu asar. Adapun Ibnu Katsir, salah satu seorang ulama tafsir, beliau menerangkan yang dimaksud dengan asar, yang rajih menurut beliau yang benar, yaitu zaman yang secara umum. Zaman secara umum, ya, yang terjadi baik dalamnya itu kejelekan, kebaikan secara umum yang kita berada sekarang ini, zaman ini. Atau saya memberikan permisalan asrul internet, misalnya masa internet, ya seperti zaman ini, ya, zaman tentang internet gitu. Jadi Ibnu Katsir lebih condong pada menafsirkan al-asr di sini yang dimaksud yaitu zaman secara umum. نعم. أي أن الإنسان دائما هو يخسر وفي زمانه وفي وقته الناس في هلاك وفي خسران، والمقصود بالإنسان جميع الناس يعني. Itu bahwasannya seluruh manusia itu berada dalam keraguan, kerugian, ya. Maafkan saya, bukan keraguan, kerugian. Ya, keraguan itu dalam bahasa Arab syakun, ini khusr, kerugian. Yaitu ia rugi pada waktunya, rugi pada harinya, ya. Seluruhnya ia berada dalam kebinasaan, kerugian, baik pada waktunya, pada hari-harinya, dan seterusnya. Tafadhol Syekh. نعم. لكن الله تبارك وتعالى استثنى من الخاسرين الهالكين، استثنى من اتصف بأربعة صفات، هذا لن يكون من الخاسرين الهالكين. Nah, di sini pun kita diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekh. Tapi dikecualikan padanya 4 orang. Jadi seluruh manusia tadi berada dalam kerugian kecuali pada 4 orang.
di sini akan dijelaskan oleh Syekh. Mereka ini tidak berada dalam